Kunjungan Alex Pastur ke markas Manchester United pada Jumat siang ini tampak biasa-biasa saja di mata publik, namun di balik sapaan ramah dan agenda resmi bertajuk Football dan Legasi Leadership bersama para legenda klub, tersimpan misi pribadi yang jauh lebih penting: memperkuat fondasi masa depan timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda yang kini menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert itu terlihat memasuki kompleks Carrington Training Center dengan mengenakan jaket merah marun, nyaris menyatu dengan nuansa khas Manchester United. Di sana, ia bertemu dengan Brian Robson, legenda hidup setan merah, yang kini aktif dalam pengembangan bakat dan program global klub. Keduanya terlihat berbincang serius selama lebih dari 1 jam. Jauh lebih lama dari sesi resmi yang dijadwalkan pihak klub. Robson, yang juga merupakan duta global Manchester United, dikenal punya jaringan luas dalam perekrutan dan pengembangan pemain muda di berbagai penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara. Pertemuan strategis, menurut sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya. Agenda tersembunyi Pastur adalah menjajaki peluang kerjasama dalam pengembangan pemain muda Indonesia melalui jaringan Akademi Manchester United dan pencarian talenta diaspora yang berpotensi membela Garuda. Ini bukan sekadar kunjungan nostalgia atau diplomasi olahraga. Pastur ingin membangun jembatan antara sistem pembinaan Eropa dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia, ujar sumber tersebut. Salah satu pembahasan utama yang mencuat dalam pertemuan itu adalah kemungkinan mengikut sertakan pemain muda Indonesia dalam program Move Foundation International Pathway, program khusus yang dirancang untuk talenta muda dari luar Inggris agar bisa merasakan atmosfer pelatihan di klub elit dunia. Diaspora dalam radar. Lebih dari itu, kunjungan tersebut diyakini sebagai bagian dari scouting rahasia terhadap sejumlah pemain berdarah Indonesia yang kini berada di akademi atau sistem pembinaan sepak bola Inggris. Salah satu nama yang dikabarkan sedang dipantau adalah Rio Wibowo, gelandang 17 tahun yang kini bermain untuk tim U18 Manchester United dan disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Pastur, yang dikenal memiliki mata tajam dalam membaca potensi pemain muda sejak melatih Almere City dan mengorbitkan sejumlah talenta muda Belanda, tampak tertarik menjajaki peluang naturalisasi atau pemanggilan diaspora tersebut. Kalau kita bisa mendapatkan pemain yang secara teknis dibesarkan dalam kultur sepak bola Eropa, namun punya ikatan emosional dan legal dengan Indonesia, itu akan menjadi aset jangka panjang, ujar Pastur dalam wawancara singkat setelah pertemuan. Visi jangka panjang untuk timnas. Langkah ini juga menunjukkan bahwa jajaran pelatih timnas Indonesia di bawah Kluivert dan Pastur tidak hanya fokus pada pertandingan terdekat, tetapi sudah berpikir tentang generasi emas berikutnya. Apalagi setelah performa apik Indonesia di Piala Asia awal tahun ini. Ekspektasi terhadap skuad Garuda terus meningkat, termasuk untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kunjungan ke Manchester ini menjadi bagian dari rangkaian misi Eropa Pastur, yang sebelumnya juga mengunjungi beberapa akademi di Belanda dan Jerman. Namun pertemuan dengan Robson menjadi yang paling strategis karena melibatkan peluang kerja sama dengan salah satu klub paling berpengaruh di dunia. Dukungan dari PSSI. Menariknya, belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai agenda Pastur di Eropa.
Namun sumber dari federasi menyebutkan bahwa PSSI mendukung segala upaya pelatih untuk membangun jalur pengembangan pemain internasional selama sesuai dengan visi jangka panjang. Federasi Coach Pastur punya keleluasaan untuk membangun koneksi. Kami percaya dia paham apa yang terbaik untuk kemajuan timnas, terutama dalam hal talenta muda dan diaspora, ungkap salah satu pejabat federasi. Dampak jangka pendek dan panjang. Jika rencana ini berjalan mulus, bukan tak mungkin dalam waktu dekat publik akan melihat beberapa nama baru berdarah Indonesia tampil di laga-laga internasional. Ini bisa menjadi gebrakan besar, sekaligus memperluas cakupan talent pool timnas Indonesia ke luar negeri. Selain itu, kerjasama dengan Manchester United bisa membuka peluang pelatihan untuk pelatih lokal, pertukaran program kepelatihan, hingga peningkatan kualitas manajerial di level akademi. Penutup, sebuah awal baru. Kunjungan Alex Pastur ke Old Trafford tampaknya jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan. Di balik foto-foto ramah tamah dan senyum diplomatis, tersimpan langkah strategis demi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman, jaringan, dan ketajamannya membaca arah perkembangan sepak bola modern, Pastur jelas sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Pertanyaannya sekarang, apakah PSSI dan seluruh ekosistem sepak bola Indonesia siap menyambut era baru yang sedang dirancang secara diam-diam dari jantung sepak bola Inggris? Nama Jay Itzes kembali mencuat ke permukaan, kali ini bukan hanya karena performa solidnya bersama timnas Indonesia dan klub Serie A Italia, Venezia FC, melainkan karena dirinya disebut-sebut sebagai kandidat kuat kapten tim ASEAN All-Stars. Tim ini direncanakan akan menghadapi Manchester United dalam laga uji coba bergengsi saat The Red Devils melakukan tur pramusim ke Malaysia dan Hong Kong pada pertengahan tahun 2025. Pujian dan rekomendasi itu datang dari pundit sepak bola asal Malaysia, KS Sundaresan, yang ternyata telah mengamati perkembangan Jay Itzes di timnas Indonesia. Rabu, 16 April 2025, KS menyebut bahwa Itzes memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di lapangan. Terlebih saat menghadapi skuad sekelas Manchester United yang diprediksi akan menurunkan para pemain bintang utamanya. Jay Itzes cocok jadi kapten ASEAN All-Stars. Kita membutuhkan bek kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee, striker Manchester United, ujar KS tegas. Jay Itzes bukanlah sosok yang asing di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia dan debut bersama timnas Garuda, Itzes langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai bek tengah yang tenang, kokoh, dan punya kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Bersama Venezia di kompetisi Serie A Italia, pemain berusia 24 tahun itu juga menjadi pilar utama di jantung pertahanan. Postur tubuh yang ideal, visi bermain, serta komunikasi di lini belakang membuatnya menonjol dibanding pemain Asia Tenggara lainnya di posisinya. Jadi Jay Itzes adalah salah satu bek tengah dan kapten tim ASEAN All-Stars pilihan kami, lanjut KS dalam pernyataannya. Pertandingan antara ASEAN All-Stars kontra Manchester United bukan hanya laga uji coba biasa. Pertemuan ini dipandang sebagai ajang unjuk gigi kualitas sepak bola Asia Tenggara, sekaligus kesempatan emas bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan salah satu klub terbesar di dunia. Karenanya, memilih kapten yang mampu memimpin tim di tengah tekanan besar dan ekspektasi tinggi menjadi hal yang krusial. Menurut KS, Jay Itzes adalah sosok ideal yang bisa mengemban tanggung jawab itu. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari penyelenggara maupun pihak ASEAN All-Stars soal komposisi skuad dan kapten tim, wacana yang dilempar KS sudah menarik perhatian banyak pihak. Di media sosial,
Sejumlah pendukung sepak bola Indonesia turut menyuarakan dukungan agar Jai benar-benar diberi ban kapten. Jika wacana ini terrealisasi, maka Itzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang dipercaya memimpin tim multinasional sekelas ASEAN All Stars dalam laga melawan klub top dunia seperti Manchester United. Satu hal yang pasti, kepercayaan ini akan semakin mempertegas bahwa Indonesia kini tidak hanya jadi penonton dalam kancah sepak bola regional, melainkan juga mulai jadi pusat perhatian.